Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prinsly Gunawan dengan NIM 215250448. Sini akan menjelaskan tentang tugas pertemuan 3. Pertama, jelaskan realisasi dari 25 etos kerja muslim yang Anda pahami. Yang saya pahami itu adalah yang pertama itu kecanduan terhadap waktu. Jadi yang maksud kecanduan terhadap waktu itu jadi dimana kita melakukan sebuah etos kerja dalam kegiatan muslim itu ibaratkan di saat sedang sholat toko akan segera tutup, dan apabila setiap memasuki jam sholat itu toko akan tutup, dan menjalankan tugas wajib dari seorang muslim tersebut. Yang kedua itu adalah kecanduan kejujuran. Jadi dalam sebuah kerja, etos kerja dalam muslim itu kejujuran itu harus dipertahankan. Jadi kejujuran itu memang adalah kunci dari sebuah kita menuju kesuksesan dalam bekerja ya. Yang selanjutnya itu adalah bertanggung jawab. Jadi dalam etos kerja tersebut itu kita harus tetap bertanggung jawab apa yang telah kita berbuat. Jadi di saat kita melakukan tersebut kita harus bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan. Di saat kita melakukan sesuatu kita harus bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya itu adalah memiliki jiwa kepemimpinan atau leadership. Jadi dalam etos kerja itu kita harus memiliki sebuah sifat leadership. Kenapa sebuah leadership? Apabila kita tidak memiliki sebuah leadership, kita tidak akan bisa mengatur atau seperti bawahan kita segala macam. Jadi kalau dari kita tidak memiliki sebuah jiwa kepemimpinan atau leadership, jadi nanti di saat bawahan itu membutuhkan seorang ketua atau leader, jadi mereka membutuhkan seorang leader itu untuk menjalankan hal tersebut. Dan yang selanjutnya itulah keinginan untuk mandiri. Jadi dalam etos kerja itu kita harus memiliki keinginan untuk mandiri. Jadi apabila kita tidak mandiri di saat kita untuk memutuskan suatu keputusan dan tidak ada yang bisa memutuskan tersebut, kita harus berpikir sebuah untuk bisa mandiri menjelaskan atau memutuskan suatu keputusan tersebut dan memiliki semangat perubahan. Dari semangat perubahan itu jadi apa yang telah dilakukan sebelumnya, apabila itu belum memiliki keefisiensian yang bagus, jadi kita harus memiliki suatu perubahan yang untuk kedepannya. Jadi kalau kita tidak ada memiliki perubahan untuk kedepannya, bagaimana suatu etos dalam bekerja itu akan memiliki perubahan apabila kita tidak melakukan perkembangan atau perubahan yang telah kita perbuat. Yang kedua itu adalah dari 25 etos kerja tersebut, etos kerja manakah yang sudah Anda jalankan? Jelaskan perwujudan dalam kehidupan Anda. Yang sudah saya lakukan itu adalah memiliki semangat perantauan. Jadi yang diketahui bahwa saya bukan dari Jogja, jadi saya terbang dari Batam itu sini. Jadi saya termasuk perantauan. Jadi dalam bekerja itu kita harus memiliki semangat dalam perantauan. Jadi kalau dalam perantauan tersebut saya mempunyai etos tersebut. Jadi yang selanjutnya itu hemat dan efisien. Jadi kenapa saya mengambil hemat dan efisien? Karena yang kita ketahui bahwa anak kos tersebut kita harus memiliki spend, kita dikasih duit bulan berapa, dan kita harus memaksimalkan dari 2 bulanan tersebut. Jadi disitulah timbulnya hemat dan efisien. Jadi dalam waktu sebulan tersebut dari uang segitu kita harus bisa mencukupkan. Jadi kita harus ibarat dalam makan itu berapa, mengeluarkan untuk nongkrong itu berapa, dan hal-hal lain tersebut. Jadi dalam waktu sebulan itu dari uang per bulan yang dikirim oleh orang tua, saya bisa menghemat dan efisien dari pembelian yang saya beli. Dan yang selanjutnya itu adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Saya di sini pernah menjadi koor sebuah
kepanitiaan dalam Fakultas Teknologi Industri. Jadi di situ saya memiliki beberapa anak untuk saya sebagai leader. Jadi apa mereka ingin menanyakan kepada saya bisa menjelaskan kepada mereka terkait rincian-rincian yang akan dilakukan pada saat bekerja. Jadi dari leadership tersebut saya bisa mengambil bahwa saya memiliki jiwa kepemimpinan karena saya pernah menjadi koor atau sebuah pemimpin dari sebuah divisi tersebut. Untuk yang ketiga itu untuk etos kerja yang belum dilaksanakan, apa kendalanya, berikan penjelasannya. Untuk beberapa etos kerja yang belum saya pernah lakukan itu memiliki kendalanya terkait memperhatikan kesehatan dan gizi. Ya contohnya saya masih banyak makan yang tidak sehat atau masih makan tengah malam atau lain-lainnya. Terus kecanduan disiplin, contohnya saya memiliki banyak kendala dalam disiplin, apalagi terhadap disiplin terhadap waktu. Saya sering lupa terhadap waktunya. Terus kreatif, mungkin saya belum sekreatif itu dalam melakukan hal-hal yang dilakukan dalam teknik mesin atau dalam bekerja. Terus kecanduan kejujuran, ya saya masih sering melakukan kebohongan terhadap orang-orang lain. Dan istiqomah dan kuat pendirian itu masih banyak terkait saya melakukan hal-hal yang saya lakukan itu tidak istiqomah dan tidak kuat pada pendirian saya sendiri. Dan yang nomor 4 adalah contoh kasus yang tidak dijalankan amanah kerja. Paparkan kasus tersebut secara singkat, berikan penjelasan penyebabnya dan apa upaya pencegahannya. Jadi saya memiliki satu contoh yang tidak jalankan amanahnya, itu seperti travel haji yang tidak memberangkatkan jamaahnya ke tanah suci. Itu jadi mereka mengumpulkan lebih dari 100 orang, jadi 101 lebih itu mereka sudah bayar, tapi di saat hari H itu tidak diberangkatkan ke tanah suci. Jadi penyebabnya itu kemungkinan tuh uangnya dibawa kabur oleh si pemilik travel tersebut, dan pasti itu tidak amanah dan tidak istiqomah dan tidak memiliki kecenderungan bertanggung jawab. Dan upaya pencegahannya pasti itu akan melaporkan ke terhadap polisi. Jadi pencegahan itu banyak bisa dilakukan kepada yang lain-lainnya, karena banyak sekali upaya pencegahan untuk banyaknya travel haji yang tidak memberangkatkan jamaah ke tanah suci, dengan melaporkan ke polisi, digugat, dibawa ke hukum, dan mensomasi travel tersebut. Itu adalah penjelasan dari saya terkait tugas pertemuan 3. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.